Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari air dalam menjadikan berketurunan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dari jenis kita sendiri, jodoh-jodoh, agar kita cenderung tentram kepada mereka dan menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kita. Salawat dan salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang pertama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga anjuran agama. Pernikahan yang disebut dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghaliza, perjanjian yang agung, bukan sekadar upacara dalam rangka mengikuti tradisi, tidak. Bukan semata-mata sarana mendapatkan keturunan, dan apalagi sebagai penyaluran libido seksual atau pelampiasan nafsu belaka. Kaum muslimin, pernikahan adalah amanah dan tanggung jawab. Pernikahan adalah surga bagi pasangan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya berbicara di sini sebagai seorang putra yang memiliki seorang ibu, sebagai seorang ayah yang memiliki seorang anak putri, sebagai seorang saudara laki-laki yang memiliki saudari perempuan, sebagai seorang suami yang memiliki seorang istri. Dan kita semua ingin ayah kita memperlakukan ibu dan kita dengan cara yang baik dan bijak. Dan kita juga berharap kelak putri-putri kita hendak menikah nanti, suaminya menjadi pemimpin dan nahkoda yang baik dan soleh bagi mereka. Sebagian kita menginginkan agar kelak kakak atau adik-adik perempuan kita menikah, mereka disayangi, dihormati oleh suami-suami mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan baik-baik istri-istri kalian. Mereka di samping kalian, ibarat titipan, amanah yang harus kalian jaga. Mereka kalian jemput dengan amanah dan kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jangan sampai kita zalimi mereka, dan perhatikan baik-baik hak-hak mereka. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk itu kami berpesan kepada calon suami atau seorang suami. Untuk itu kami berpesan kepada seorang suami dan calon suami. Ketahuilah bahwasanya istrimu menikah denganmu, menerimamu sebagai seorang suami karena memandang kepada indahnya akhlakmu dan baik hatimu, dengan harapan
engkau akan menggendongnya menuju taman-taman yang indah dan memikat. Mereka rela meninggalkan segala kesenangannya untuk menjadi pelayan di rumahmu, menjadi penghibur di vilamu, perawat bagi anak-anakmu, koki dan juru masak di dapurmu. Kaum muslimin, wanita ibarat gelas-gelas kaca yang sensitif. Ia harus diperlakukan dengan cara yang halus dan penuh kehati-hatian. Harus halus, harus hati-hati dalam memegang dan membersihkannya. Dan bila sedikit kita kasar, biasanya gelas itu akan tergores. Dan bila kita lebih kasar lagi, ia bisa terjatuh dan pecah berkeping-keping. Ketika itu kau baru sadar bahwasanya dirimu telah kehilangan sebuah gelas kebahagiaan. Yang apabila engkau berusaha untuk merekatkan kembali, ia susah kembali kepada yang aslinya. Untuk itu, wahai calon suami atau wahai para suami, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Jangan biarkan air mata menetes di pipinya. Jadikan ia perhiasan terindah yang dimiliki olehmu. Jangan sampai terbetik di pikirannya, terbesit di hatinya. Andai aku tidak menikah dengannya. Kaum muslimin, dimanapun Anda berada, kami juga berpesan kepada para istri atau calon istri bahwasanya Rasulullah SAW dari beberapa abad yang lalu beliau ingatkan kepada kita, wahai para istri, harta yang paling mulia adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istri yang saleh. Itulah seindah-indahnya perhiasan dunia yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Ad-dunya mata'u khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Istri yang salihah adalah yang senantiasa berpikir bagaimana bakti ia kepada suaminya. Istri yang salihah yang adalah berusaha bagaimana menjadikan suaminya jalan dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah para istri, jika seorang wanita telah menjaga salat 5 waktu dan juga berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, serta benar-benar betul-betul menjaga kemuliaannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan wanita yang memiliki sifat seperti ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja engkau mau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, wahai para wanita, jadilah perhiasan dunia yang terbaik di hadapan suami. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.